Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa, waspada penipuan berkedok koperasi bersama dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Bapak Ahmad Abbas. Dan tentunya juga ini informasi yang sudah disampaikan berkaitan dengan koperasi itu sendiri. Dan ini kita masuk tentang koperasi. Ya, ini informasi-informasi tentunya yang beredar di masyarakat lewat SMS ataupun lewat WhatsApp. Ya, ini tentunya juga antara percaya dan tidak. Nah, ini berkaitan mengatasnamakan koperasi tertentu. Nah, ini nih tentunya juga pencerahan dari Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pemangku kekuasaan di wilayah NTT. Ya, selamat pagi pemirsa. Masih semangat pagi kita ini. Ya, masih semangat pagi. Seperti apa yang dikatakan itu berkembang di masyarakat. Tapi perlu saya garis bawahi di sini dulu. Kalau namanya koperasi itu memberikan pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Itu. Nah, dan koperasi harus berbadan hukum koperasi. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Tadi, ya. Tapi perlu kita lihat bahwa permasalahan yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Permasalahan pertama, koperasi dijadikan kedok untuk aksi penipuan. Yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedok koperasi dijadikan kedok untuk menjadi penipuan. Yang begitu kasus penipuan ini sudah dilakukan mengatasnama koperasi sehingga menurunkan kredibilitas daripada koperasi itu sendiri. Itu. Nah, itu mengatasnama koperasi. Yang berikut atau kelompok masyarakat, atau kelompok simpan pinjam, di mana bukan berbadan hukum koperasi, dia menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Dia menghimpun dana dari masyarakat di luar pengawasan. Di luar pengawasan. Menghimpun dari masyarakat, mengelola, setelah itu menyalurkan dana dari masyarakat. Itu kelompok yang tidak berbadan hukum koperasi. Nah, itu. Baik. Ya. Apalagi kelompok ini juga tidak memiliki badan hukum koperasi dan tidak memiliki izin usaha simpan pinjam. Dan begitu pula maraknya juga penipuan itu, investasi ilegal yang berkooperasi ini, itu ada pengaduan dari masyarakat. Lewat telepon, lewat SMS, bahwa mengatasnama Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi Provinsi dan Dinas Koperasi Kabupaten untuk memberikan dana kepada masyarakat. Nah, contohnya, ini koperasi ini mereka telepon kepada koperasi A, ini mau mendapatkan dana 500 juta. Anda harus kasih uang berapa dulu. Nah, itu merupakan penipuan yang berkedok koperasi. Itu sebenarnya yang tidak boleh, harus kita hilangkan ini. Begitu pula koperasi rentenir, orang bilang koperasi rentenir berkedok koperasi itu. Dia itu cirinya itu menggebu-gebu memberikan pinjaman dengan persyaratan yang sangat mudah. Dengan persyaratan sangat mudah sehingga kita punya masyarakat lain sebagainya tergiur karena syarat yang paling mudah. Tapi pada dasarnya dia bukan koperasi. Koperasi harus mempunyai badan hukum dan memiliki izin usaha. Dia melaksanakan usaha simpan pinjam. Itu di mana-mana. Di mana-mana. Kita lanjut lagi. Nah, cara kita mengatasi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau seandainya Bapak Ibu menerima telepon, menerima SMS hal yang begitu, kita harus cek dengan menggunakan dua cara. Kalau Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menggunakan dua cara hal-hal yang begitu. Yang pertama, dua cara ini ada legal dan logis. 2L, kita bilang 2L. Legal dan logis. Kalau kita menggunakan hal yang legal, kita melihat badan hukum koperasi dulu. Badan hukum ada atau tidak. Dan badan hukum ini dikeluarkan oleh siapa. Itu. Setelah kita melihat badan hukum koperasi, perlu dicek kegiatan usahanya. Perlu dia kantornya, kegiatan usahanya ada atau tidak. Nah, dan kita juga perlu kita melihat papan namanya. Kadang-kadang koperasi yang rentenir, kita bilang koperasi rentenir, itu dia tidak ada kantor, dia tidak ada papan nama dan lain sebagainya. Perlu kita cek. Bergerilya ya. Bergerilya. Dan begitu pula kita cek dulu dia punya izin usaha simpan pinjam atau tidak. Nah, itu juga. Itu hal yang
legal. Kalau hal logis, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memperhatikan tingkat bunga. Apakah bunga yang ditawarkan mereka ini lebih tinggi dari bunga pasar atau lebih tinggi dari bunga bank? Itu juga kita waspadai. Ya. Dan begitu pula kita melihat cara promosi mereka. Kebanyakan cara promosi mereka ini kan berdasarkan SMS tadi, telepon. Koperasi tidak menghendaki demikian. Koperasi tidak menghendaki demikian. Ya, koperasi, kalau seandainya koperasi, kita ajak mereka masuk koperasi, kita sosialisasi. Setelah dia masuk menjadi anggota, dia melunasi persyaratan-persyaratan simpanan-simpanan yang ditentukan oleh koperasi itu sendiri. Begitu pula Bapak Ibu, sekarang ini dari Kementerian Koperasi, dari Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi Kabupaten Kota telah membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi. Itu. Satuan Tugas Satgas, Satuan Tugas Pengawas Koperasi. Itu dia mengawasi, dia melakukan pembinaan koperasi yang begini. Koperasi yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki persyaratan lain sebagainya. Kita mengawasi. Setelah seandainya kita ada temuan itu, kita lakukan pembinaan atau kita lakukan bekukan koperasi itu. Kita lakukan pembekuan daripada koperasi. Kalau seandainya koperasi yang berbadan hukum yang kita keluarkan melakukan pembinaan hal yang begini, kita lakukan pembinaan. Dia harus kembali kepada jati dirinya koperasi. Jadi harus kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Dan Bapak Ibu pemirsa sekalian di rumah, bahwa kita perlu waspada. Hal-hal yang tergiur ini cuma contoh. Kita punya pengalaman. Bahwa koperasi pertama itu yang merugikan masyarakat, Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur. Itu merugikan masyarakat banyak. Nah, yang berikut koperasi Wensmart di Kota Kupang 2 tahun lalu. Begitu pula koperasi di Sumba Timur, koperasi Amanda. Nah, ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Nah, saya waktu itu koperasi yang di sini ini, di Kota Kupang ini, saya sebagai saksi ahli dipanggil sebagai saksi ahli memberikan keterangan. Karena dia itu melaksanakan kegiatan itu ada 2 bukti bahwa dia memberikan pelayanan itu bukan kepada anggota. Berarti dia kenakan undang-undang perbankan. Begitu pula dia melaksanakan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana tidak memiliki izin usaha simpan pinjam. Oke, jadi intinya bahwa masyarakat juga harus lebih jeli lagi. Jangan karena artinya ya semua punya kebutuhan, ya kebutuhan untuk bagaimana juga untuk usaha, tetapi juga harus memperhatikan bibit bebet dan bobot dari koperasi itu sendiri. Ya ini menjadi anggota berbadan hukum yang intinya dari itu, dan tentu juga ini dengan persoalan yang sudah disampaikan oleh Pak Abbas sendiri membuka lagi mata kita, batin pikiran kita untuk bagaimana juga melihat dengan banyaknya. Ya, kita bersyukur dengan Nusa Tenggara Timur ini semakin banyak koperasi yang mempermudah juga masyarakat dalam hal ini untuk meningkatkan ekonomi. Ya, ini kita berbicara soal UKM. Nah, ini peran dari koperasi sendiri, Pak Abbas. UKM itu kan kalau Undang-Undang 20/2008 usaha mikro, kecil dan menengah. Itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kita harapkan koperasi ini dia menghimpun anggotanya dari UKM itu sendiri. Jadi UKM ini kita masuk menjadi anggota koperasi itu sendiri. Sejauh ini seperti apa yang dari Dinas Koperasi sendiri memantau dari koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur itu sendiri yang sampai ke masyarakat? Ke masyarakat itu seperti koperasi memberikan pelayanan kepada anggota. Anggota dalam hal ini kita golongkan menjadi usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Sudah. Karena ada koperasi yang melaksanakan simpan pinjam, ada koperasi yang bergerak di sektor real. Kalau koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam, anggotanya melaksanakan usaha di sektor real. Nah, kita katakan bahwa dia itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi koperasi sekarang ini seperti contoh, kita punya koperasi Swastisari. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Tapi dia sekarang ini mengembangkan usahanya di sektor real, spin off. Dia membuka toko, bukan melaksanakan simpan pinjam saya, tapi dia mengembangkan sayapnya. Usahanya adalah spin off di sektor real seperti pertokoan dan lain. Contoh sekarang di Swastisari membuka
pertokoan, usaha pertokoan di Kota Kupang itu sendiri. Oke, baik. Nah, kita kembali juga, ini menarik sekali. Tentu juga di saat masyarakat ingin maju. Nah, salah satu cara yang dilakukan juga, artinya ini juga yang sudah disampaikan oleh Pak Abbas juga, bahwa harus melihat segala sesuatu berkaitan dengan koperasi itu sendiri, dan juga jangan bosan untuk mendengar juga bagaimana di saat untuk masuk menjadi anggota itu. Ya, ada beberapa yang harus diselesaikan berkaitan dengan keanggotaan itu sendiri. Tapi juga Pak Abbas, ini kalau sekarang ini eranya era 4.0, jadi era-era digital nih, semuanya serba online dan lain sebagainya. Kalau kita mau mengawasi Betul. informasi atau koperasi informasi berkaitan dengan koperasi, nah kita juga harus antisipasi bagaimana juga ini koperasi-koperasi bodong nih. Ya, melalui online. Koperasi bodong sekarang orang koperasi rentenir itu kita harus hindari. Sekarang kita harus hindari. Dan menyangkut digitalisasi tadi itu Bapak Ibu, bahwa Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Bank Artagraha. Melakukan sekarang ini teman-teman kita melakukan sosialisasi kepada koperasi agar mengikuti digitalisasi koperasi. Jadi koperasi harus mengikuti digitalisasi sesuai dengan era sekarang. Ya, perkembangan sekarang harus mengikuti digitalisasi koperasi. Jadi semua ada koperasi yang sudah melakukan MOU penandatanganan kerjasama dengan Bank Artagraha. Sekarang ini tahap masih sedang sosialisasi ke koperasi-koperasi. Sehingga kita harapkan agar supaya koperasi semua itu harus digital. Dengan era sekarang ini. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat juga, artinya satu kesuksesan tersendiri juga dari teman-teman di Dinas Koperasi itu sendiri di saat koperasi itu tersebar merata di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, persoalan sekarang ini Nusa Tenggara Timur nih, Pak Abbas. Kalau kita jangan berbicara soal Kota Kupang, ya Kabupaten Kupang, tapi kita berbicara untuk di wilayah-wilayah ya di Sumba, di Flores, di Sabu, di Alor, di Rote. Nah, ini penyebarannya seperti apa sih? Apakah sebenarnya sudah terjangkau ke masyarakat atau seperti apa penyebaran dari koperasi itu sendiri? Koperasinya itu, seperti saya katakan tadi, koperasi berjumlah 4.185 ini, itu dia tersebar di 22 kabupaten kota. Dia tersebar di 22 kabupaten kota. Nah, jadi koperasi banyak yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. 80% dari 4.185 itu koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Lebih dari itu adalah koperasi yang melaksanakan di sektor real. Tapi koperasi ini dia tersebar di 22 kabupaten kota. Koperasi primer nasional, primer provinsi maupun primer kabupaten kota. Baik. Nah, ini satu pertanyaan lagi untuk sanksi tentunya. Sanksi yang diberikan dikala mendapati ini koperasi bodong, Pak Abbas. Ini seperti apa? Sanksi. Kalau sanksi dalam aturan itu kita tidak menjurus kepada hukum kalau undang-undang. Undang-undang tidak masuk. Tetapi kalau seandainya pengurus menyalahgunakan keuangan, dia langsung maupun tidak langsung terhadap koperasi harus dikenakan sanksi. Harus kita laporkan kepada. Seperti koperasi seperti saya katakan tadi, Wensmar, Wensmar, koperasi di Sumba itu, karena menyalahgunakan keuangan daripada masyarakat itu sendiri, sehingga lapor sanksinya dipidanakan. Ya, ini dan juga dalam perjalanan tentunya dari Dinas Koperasi itu sendiri untuk mengawasi tentang perkembangan dari koperasi. Nah, ini beberapa koperasi yang memang dikategorikan tidak sehat, ya. Tidak sehat. 455 unit yang tidak sehat nih. Ini artinya kalau perkembangannya di beberapa tahun terakhir ini, Pak Abbas, kita tahu bersama juga bahwa kembali lagi ini mau menjadikan Nusa Tenggara Timur keseluruhannya, Nusa Tenggara Timur seluruhnya sebagai provinsi koperasi, tetapi di satu sisi juga kalau dalam tanda kutip bahwa ini masyarakat belum menjangkau juga
koperasinya belum sampai ke masyarakat. Nah, ini persoalannya seperti apa, Pak? Nah, kalau seandainya kita lihat ya, kita lihat koperasi tingkat nasional. Tingkat nasional kita punya 3 koperasi ini. Begitu pula koperasi tingkat provinsi. Ya. Yang sekarang itu dia membuka cabang. Di seluruh daerah Flores, daerah Timur, Sumba, itu semua membuka cabang. Ya. Dalam rangka membuka cabang itu adalah melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Dia akan membuka cabang. Dia induknya di sini, dia membuka cabang di wilayah Flores, wilayah Alo, wilayah Timur. Begitu pula ada koperasi di daratan Flores ini, simpan pinjam yang bagus, seperti Obormas, dia membuka cabang di daratan Sumba maupun di daratan Timur. Itu dalam rangka meningkatkan kedekatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, intinya masyarakat bisa merasakan manfaat daripada koperasi itu sendiri dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan. Baik. Nah, tentu juga ini tidak lepas dari peran dari pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota sendiri. Nah, ini seperti apa? Peran kita tetap kita lakukan pembinaan, tetap monitoring, pembinaan, memfasilitasi. Ya. Jadi sekarang ini kita koperasi kita arahkan untuk peningkatan sumber daya manusia, pengurus, pengelola, anggota. Ya, di bidang perkoperasian. Itu. Baik. Oke, nah dengan perkembangan sekarang ini juga, artinya masyarakat juga harus lebih jeli lagi melihat kembali lagi soal koperasi itu sendiri sehat tidak. Nah sehat ini kalau yang sehat ini 3.370 ya, kurang lebih 3.370 dan yang sisanya 455 ini tidak dikategorikan tidak sehat lagi. Nah perkembangan sekarang Pak Abbas, kita lihat Nusa Tenggara Timur kaitannya kalau kita melihat tentang pariwisata juga di Nusa Tenggara Timur sendiri ini geliat ekonomi juga semakin cepat sekali di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur, anggaplah daratan Flores ya, ada Labuan Bajo ya, kita lihat di sana yang lagi tren sampai sekarang ini juga. Nah peran dari koperasi itu sendiri juga sangat penting sekali. Nah ini gambarnya seperti apa? Ya, kita harapkan koperasi bisa dibentuk di daerah-daerah pariwisata dan begitu pula UKM itu bisa tumbuh di daerah-daerah pariwisata. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa perkenalkan kita punya koperasi dan bisa kita perkenalkan, kita berdayakan kita punya UKM itu sendiri. Oke, tentunya sesuatu hal yang sehat ya, memilih koperasi yang sehat. Dan perlu kita garis bawahi tadi bahwa ada 455 koperasi ini, Bapak. Ibu, koperasi ini saya katakan tadi ada 201 yang tidak bisa diaktifkan lagi, harus dibubarkan. Kita usulkan pembubaran. Karena pembubaran koperasi ini dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan melalui rapat anggota. Nah, yang lain ini kalau dia mau aktif kembali, kita bina, kita aktifkan kembali. Kalau yang tidak mau aktifkan kembali, kita bubarkan saja. Lebih baik kita bubarkan daripada koperasi itu sendiri. Dan sekarang 201 itu koperasi sudah beku, tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi. Itu juga tersebar di 22 kabupaten kota. Tapi koperasi yang ada ini tetap kita lakukan pembinaan sebagai pemerintah, kita tetap melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Dan harapan kita juga adalah koperasi ini bisa kuat dan mandiri, bisa memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat sehingga anggota bisa merasakan bagaimana manfaat daripada koperasi. Oke, baik. Dan yang paling terakhir dari obrolan pagi kita, Pak Abbas, tentunya juga banyak harapan yang dari teman-teman di Dinas Koperasi sendiri, Dinas Koperasi dan Akar Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk bagaimana juga masyarakat sekali lagi berkaitan dengan tema kita pagi ini, waspada penipuan berkedok koperasi. Silakan, Pak. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kepada Bapak Ibu, mulai sekarang kita waspadailah. Jangan tergiur bunga koperasi simpan pinjam yang tinggi. Kita mulai sekarang kita waspadai. Ayo, awas koperasi. Menuju koperasi kuat dan berdaya. Saing dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Baik, terima kasih sekali lagi
Pak Ahmad Abbas sudah memberikan informasi, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi dan Akertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan waspada penipuan berkedok koperasi. Untuk Anda juga pemirsa, semoga informasi yang disampaikan di obrolan pagi ini dapat bermanfaat. Sekali lagi untuk kita, jangan cepat percaya dengan informasi-informasi yang mengatasnamakan koperasi tertentu. Alangkah baiknya di saat Anda mendapatkan informasi, silakan bertanya juga kepada dinas koperasi ya, ataupun juga mencari tahu lewat teman-teman yang ada di koperasi ya, mungkin yang ada di tempat tinggal Anda terdekat ya. Dan kembali lagi untuk mau menjadi anggota dari koperasi itu sendiri, kita juga harus melihat dulu, ini koperasi berbadan hukum tidak? Tidak. Nah, itu juga. Dan yang pastinya juga harus menjadi anggota. Nah, ini yang hal-hal yang perlu juga diperhatikan. Dan cek juga ini koperasi legal dan logis. Ya, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Abbas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Abbas sudah berbagi informasi, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa. Dah.